Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ada Kak Eva, Kak Kris, dan Kak Vita yang nanti akan membawakan firman, akan melayani adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui channel YouTube GPIB Karunia. Semuanya semangat dan bersukacita ya. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi Masyarakat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya. Adik-adik masih tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab dan membacanya dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10, kita bacanya berbalasan ya adik-adik. Kak Eva akan membaca tulisan yang tercetak keluar, Kak Kris dan juga adik-adik yang di rumah membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebelum mendengarkan firman, mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa ya nama bapak itu? Iya, dia adalah Bapak Musa. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, sebelum Musa naik ke Gunung Sinai, Musa meminta kakaknya yang bernama Harun untuk mendampingi umat Israel selama Musa berada di atas gunung. Di Gunung Sinai, Musa menerima 10 hukum Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Musa berada di Gunung Sinai cukup lama adik-adik. Akhirnya, bangsa Israel merasa bosan dan kesal. Bangsa Israel berkata kepada Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu bangsa Israel melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dan mereka membuat patung berbentuk lembu emas untuk disembah. Wah, wah, wah. Rupanya Harun dan bangsa Israel sudah tidak menyembah Tuhan lagi adik-adik. Mereka malah menyembah patung lembu emas. Mereka tidak setia menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bukan hal yang baik ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun sedang susah, kita harus tetap
ingat Tuhan, kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Nah, seperti saat ini di masa pandemi, mungkin ada adik-adik yang sudah bosan beribadah di rumah lewat YouTube. Adik-adik harus tetap semangat ya. Tuhan senang kalau adik-adik tetap rajin ibadah hari Minggu, rajin berdoa, selalu sayang Tuhan sampai akhir hidup. Tetap setia ya adik-adik kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari merespon firman yang sudah adik-adik dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 226, Ku bersandar padanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih maju. Berkatilah presiden, wakil presiden, dan juga semua yang tergolong pemerintahan. Berilah kami kemakmuran dan kesehatan, rakyatnya juga. Semoga kasus di COVID Indonesia cepat selesai dan semua warga Indonesia sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami dan berkatilah Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan yang lainnya. Berkatilah gereja kami supaya boleh tumbuh dan melayani umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami ya Tuhan, baik kesehatan mereka, baik mereka dalam sekolah, baik mereka juga dalam segala aktivitasnya. Tuhan berkati mereka setiap langkahnya bersama dengan teman-teman atau adik-adiknya Tuhan. Kami mohon Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, transfer melalui rekening GPIB Jemaat Karunia, atau bisa juga scan QR. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Aku
Adik-adik, mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan sedikit dari persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita, tetaplah hidup setia kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345, Oh berkati kami. Adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, melimpahkan kasih-Mu kepada kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada teman-teman. Halo teman-teman. Shalom teman-teman. Aku lagi main game. Nih, seru game ini. Tuh, kalian bisa lihat. Teman-teman suka main handphone juga gak? Tapi nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama mata kalian bisa bikin rusak. Biasanya aku pakai handphone itu buat sekolah. Karena hari ini lagi corona, jadi aku sekolah online. Juga sekolah minggu lewat YouTube. Selain sekolah minggu, aku juga nonton Superbook. Ceritanya tentang Tuhan Yesus. Bisa dengar lagu sekolah minggu di handphone. Saya senang jadi anak Tuhan, yang jadi kenangan malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Selain kita bersenang-senang, kita juga bisa senang-senang dengan Tuhan Yesus. Yang aku lakukan dengan handphoneku. Tuhan berkati kita semua. Dadah.
teman-teman, siapa yang suka main HP? Anak suka loh. HP itu banyak banget gunanya. Bisa buat telepon. Halo Momo, video call sama saudara aku yang jauh banget di Nias. Tapi aku paling suka buat lihat YouTube. Di YouTube aku bisa lihat aku sekolah minggu. Di HP juga ada aplikasi bagus buat baca cerita tentang Tuhan Yesus. Kayak gini nih, ceritanya, gambarnya bisa ke ingat kesehatan mata penting dari teman-teman. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Shalom kakak Laya, nama saya Amira. Nama saya Multi. Sektor 4. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih. Selamat sore kakak Layan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih kakak Layan. Salam teman-teman, ayat hafalan minggu ini Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih. Selamat pagi kakak-kakak, aku Maitu Christian, kelas 3 SD dari sektor 1. Hari ini aku ingin membaca ayat hafalan dari Roma pasal 15 ayat yang ke-1 yang berbunyi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.